Shalom, salam damai sejahtera, apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, kita tetap semangat walaupun pandemi COVID-19 saat ini di beberapa daerah mengalami peningkatan. Kita tetap berdoa agar kiranya Tuhan menyatakan kuasa sehingga pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi Indonesia. Kita akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan di hari ini, hari Sabtu 26 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi landasan ketika kami melangkah, menjadi pedoman dalam setiap jalan kami. Tuhan, bimbing dan kuasai dengan Roh Kudus, agar firman-Mu tertanam dalam hati, benak, batin, dan juga pikiran kami, dan tercermin lewat sikap, perilaku hidup, dan tutur kata kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Nehemia pasal 12. Kita membaca secara khusus di ayat 43. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di ayat 43 dikatakan, mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Inilah pernyataan yang terungkap dalam Nehemia pasal 12 ayat 43. Penduduk Yerusalem, umat Allah bersukaria. Mereka bersukacita, menaikkan syukur karena pembangunan kembali tembok Yerusalem dapat diselesaikan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak orang-orang yang berusaha menentang, menghambat, dan menggagalkan rencana pembangunan kembali tembok Yerusalem. Tapi Allah menyatakan kuasanya, pimpinannya, tuntunannya dalam pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Sehingga akhirnya pembangunan tembok Yerusalem itu dapat diselesaikan. Proyek pembangunan tembok Yerusalem terselesaikan hanya dalam waktu 52 hari. Melibatkan sekitar 50.000 orang. Dan dengan tuntunan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan, pembangunan tembok Yerusalem dapat diselesaikan. Nehemia mengajak seluruh umat Tuhan, dari imam besar, para imam, dan juga para pelayan di bait Allah, bahkan seluruh umat, besar kecil, tua muda, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Nehemia mengajak umat untuk menyatakan akan sukacita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban yang besar kepada Tuhan. Persembahan korban itu sebagai wujud ungkapan syukur umat atas campur tangan Tuhan dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem.
Nehemia dan umat Allah, orang-orang Yahudi, menyadari bahwa pembangunan tembok itu dapat selesai karena Allah yang membuat mereka berhasil. Allah campur tangan sehingga pembangunan tembok itu dapat berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar beberapa hal dari bacaan Alkitab hari ini. Yang pertama, jika kita ingin meraih keberhasilan, meraih masa depan yang indah dan penuh harapan, libatkan Allah. Biarlah Allah campur tangan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana kita. Ketika Allah campur tangan, maka segala yang kita lakukan dan kerjakan tidak akan sia-sia. Yang kedua, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan tantangan serta pergumulan. Setiap keberhasilan biasanya harus diraih dengan penuh perjuangan, penuh pergumulan, ada banyak tantangan. Tetapi semakin kuat tantangan dan pergumulan, maka kita akan meraih akan kesuksesan, keberhasilan yang sempurna. Keberhasilan tanpa perjuangan mungkin akan menjadi keberhasilan yang singkat dan tidak berarti. Tapi ketika kita meraih keberhasilan dengan perjuangan, dengan pergumulan dan tantangan, kita akan melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap keberhasilan kita. Dan keberhasilan yang diraih dengan perjuangan biasanya akan kokoh, akan kuat, dan tidak mudah hancur, tidak mudah lenyap. Karena itu, mari kita tetap semangat. Pandemi COVID-19 mungkin membuat usaha kita menjadi merugi ataupun hancur. Mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaan, mungkin ada yang rencana-rencananya menjadi gagal, tidak terlaksana. Jangan menyerah, tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, dan terus berjuang. Mereka yang terus berjuang akan melihat hasil yang baik. Karena setiap usaha, setiap perjuangan akan mewujud pada hasil yang memuaskan. Tuhan memberkati kita. Terus berjuang bersama Tuhan, dan kita akan meraih masa depan yang indah dan penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Kami belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Karena tanpa Tuhan, maka setiap pekerjaan dan usaha upaya kami akan sia-sia. Tapi bersama Tuhan, setiap pekerjaan, usaha, dan upaya kami akan berhasil. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Itu kami yakini Tuhan. Dan kami juga belajar bahwa hasil yang memuaskan dapat kami capai dengan perjuangan, pergumulan, dan tantangan.
Tidak ada hasil yang memuaskan kami capai tanpa perjuangan dan pergumulan serta tantangan. Dan karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk kami tidak putus asa. Kami tetap kuat berjuang, berupaya dan berusaha untuk meraih keberhasilan, meraih masa depan hidup yang lebih baik. Dan biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Berjalanlah bersama kami di hari ini, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.